Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pengertian hakikat pembelajaran kelas rangkap menurut satu para ahli, yaitu Franklin 1967. Pembelajaran kelas rangkap adalah penggabungan sekelompok siswa yang mempunyai perbedaan usia, kemampuan, minat, dan tingkat kelas, di mana dikelola oleh seorang guru atau beberapa guru yang dalam pembelajarannya difokuskan pada kemajuan individual para siswa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang alasan diperlukan pendidikan kelas rangkap. Yang pertama yaitu ada alasan geografis. Sulitnya lokasi dan terbatasnya sarana transportasi permukiman yang berpindah-pindah dan adanya mata pencarian khusus seperti menangkap ikan, menambang kayu, dan sebagainya, sehingga mendorong penggunaan pendidikan kelas rangkap. Yang kedua, alasan demografis. Untuk mengajar murid dalam jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah permukiman yang amat jarang, maka pendidikan kelas rangkap dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Di daerah perkotaan sekalipun misalnya. Alasan demografis ini juga berlaku dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak tahun 1992. Kemudian yang ketiga, kurangnya guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sari. 4. Terbatasnya ruang kelas. Di sekolah dasar Ketuk Ketimpung memang tidak diperlukan ruang kelas lebih dari 1 karena jumlah muridnya kecil. Namun, daerah lain menunjukkan walaupun jumlah muridnya cukup besar, jumlah ruang kelas yang tersedia jauh lebih kecil daripada jumlah rombongan belajar. 5. Adanya guru yang tidak hadir. Alasan ini tidak hanya berlaku bagi sekolah dasar daerah terpencil di kota besar pun juga berlaku. Seperti di Jakarta, musibah banjir dapat menghambat guru untuk datang mengajar. 6. Alasan lainnya, realita yang dihadapi seorang guru baik yang mengajar di daerah terpencil maupun di perkotaan adalah menghadapi murid dengan tingkat kelas yang sama. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, ada kemungkinan seorang guru menghadapi murid lebih dari 40 atau 50 orang. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap yang dapat kita kaji dalam berbagai aspek berikut. Yang pertama, quantity dan equity. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity dan equity, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar. Bersamaan dengan itu, kita pun mampu memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil hingga ke daerah pelosok dan kantong-kantong pemukiman yang tersebar. Yang kedua, ekonomis. Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung begitu juga dengan satu ruang atau dengan beberapa ruang kelas. Proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Dengan demikian, satuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih kecil. Bersamaan dengan itu, dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit. Yang ketiga, pedagogis. Pendidikan kita sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan dan tenaga kerja yang mandiri, lulusan kita dinilai kurang efektif, pasif, dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan pembelajaran kelas rangkap menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Yang keempat adalah keamanan. Dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap,
pemerintah dapat mendirikan SD di sekolah yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada anak-anak mereka berkurang. Prinsip pembelajaran kelas rangkap atau PK. Prinsip pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru sekolah dasar. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran, PKR mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap seperti pada umumnya memiliki prinsip-prinsip umum, baik yang bersifat psikologis, pedagogis, maupun didaktik, metodik, psikologis, pedagogis, berkenaan dengan perubahan perilaku siswa. Sedangkan didaktik metodik berkenaan dengan strategi atau prosedur pembelajaran. Selanjutnya, aneka model interaksi kelas dalam PKR. Pelaksanaan PKR memerlukan penerapan berbagai model pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa. Mengenai model tersebut, menurut Winata Putra pada tahun 1997, mengadaptasi beberapa model yang tercakup dalam 2 kelompok, yakni 1. Proses belajar arahan sendiri atau PBAS, yaitu suatu kerangka kegiatan belajar atas prakarsa siswa atau secara mandiri dengan mendapat bimbingan seperlunya dari guru. Yang kedua yaitu model proses belajar melalui kerjasama atau BMKS, yang terdiri atas model-model A. Model olah pikir sejoli, merupakan kerangka kegiatan berpikir secara berpasangan. Kemudian yang B, model olah pikir berebut atau MOPB, merupakan kerangka kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir menyebar atau divergent thinking secara dialogis. Kemudian yang C, model konsultasi intrakelompok atau MKIK, yaitu merupakan kerangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya yaitu adalah model diskusi meja benar atau MDMB, yaitu merupakan kerangka kegiatan belajar siswa yang bersifat mengundang pendapat siswa secara tertulis dalam suasana terstruktur. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.